Di kota pesisir Pekalongan yang terkenal dengan batiknya yang indah, hiduplah seorang pengusaha sukses bernama Hermawan. Namanya begitu harum di kalangan para pedagang. Toko batiknya berdiri megah di pusat kota, dengan gudang yang selalu penuh kain mahal, bermotif rumit, dan warna yang memikat. Banyak orang mengagumi perjalanan hidupnya, dari seorang pedagang kecil menjadi juragan besar. Hermawan tinggal bersama istrinya, Linda, dan anak sematawayang mereka, Anton. Rumah mereka besar dan mewah, dengan halaman luas, berpagar tinggi. Dari luar, keluarga itu tampak seperti simbol keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Namun, di balik semua kemewahan itu, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Bertahun-tahun sebelumnya, saat usaha Hermawan hampir bangkrut karena ditipu rekan bisnis, ia mengalami tekanan yang luar biasa. Hutang menumpuk, barang dagangan tidak laku. Ia dihina dan diremehkan oleh orang-orang yang dulu memujinya. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia mulai mencari jalan pintas. Suatu malam, ia mendatangi seorang dukun tua di pinggiran Pekalongan. Rumah dukun itu gelap dan lembab. Bau dupa bercampur tanah basah memenuhi ruangan. Sang dukun menawarkan sebuah solusi instan. Ilmu pesugihan, babi ngepet. Ilmu yang bisa mendatangkan kekayaan dengan cepat, namun dengan syarat yang sangat berat. Hermawan sempat ragu. Hatinya bergejolak antara iman dan keserakahan. Namun, bayangan tentang hidup miskin dan kembali dipermalukan membuatnya gelap mata. Ia akhirnya mengiyakan tawaran mengerikan itu. Ritual pun dilakukan pada malam tanpa cahaya bulan. Tubuh Hermawan dilumuri minyak hitam pekat, sementara mantra-mantra dibacakan dalam bahasa kuno yang tidak ia pahami. Ia diminta berjanji untuk menjaga rahasia itu seumur hidupnya dan menerima konsekuensi apapun yang akan datang. Sejak malam itu, hidupnya berubah drastis. Setiap tengah malam, ketika Linda dan Anton sudah terlelap, Hermawan pergi ke halaman belakang rumah. Di bawah pohon mangga tua yang rindang, ia membaca mantra dengan suara pelan. Tubuhnya mulai menggigil hebat. Ia merasa tulangnya seperti retak satu persatu. Kulitnya mengeras dan menghitam. Wajahnya memanjang menjadi moncong. Dalam hitungan detik yang menyakitkan, ia berubah wujud menjadi seekor babi hitam besar dengan mata merah menyala. Sebagai babi ngepet, ia bisa berlari sangat cepat dan menyelinap masuk ke rumah ramah warga tanpa terdeteksi. Ia mencuri uang yang disimpan di lemari, di bawah kasur, bahkan di dalam celengan anak-anak. Anehnya, orang yang kehilangan uang seringkali tidak sadar bagaimana uang itu bisa hilang begitu saja. Hasilnya memang luar biasa. Dalam waktu singkat, usaha Hermawan bangkit dari keterpurukan. Toko batiknya berkembang pesat. Ia bahkan membuka cabang-cabang baru. Ia membeli tanah dan kendaraan mewah. Orang-orang kembali memujinya, menyebutnya sebagai pengusaha jenius yang bangkit dari abu. Namun, setiap lembar rupiah yang ia dapatkan datang bersama kegelapan yang menyelimuti keluarganya. Anton, putranya, mulai sering bermimpi buruk. Ia mengaku melihat babi hitam berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Anton sering bangun sambil menangis ketakutan. Linda juga merasakan perubahan pada suaminya. Hermawan sering terlihat sangat lelah dan emosional di siang hari. Setiap malam, ia menghilang tanpa penjelasan yang masuk akal. Bau tanah dan bau anyir yang aneh sering menempel di pakaiannya. Setiap kali Linda bertanya, Hermawan selalu marah dan menghindar. Suatu malam, Linda tidak bisa lagi menahan rasa curiganya. Ia pura-pura tidur, lalu mengikuti suaminya secara diam-diam. Dari balik jendela dapur, ia melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Ia melihat Hermawan berdiri di bawah pohon mangga tua, melafalkan mantra dengan suara serak. Tiba-tiba, tubuh suaminya melengkung tak wajar. Tulang-tulangnya berbunyi keras, dan kulitnya berubah gelap. Dalam hitungan detik, sosok yang ia cintai itu berubah menjadi babi hitam besar yang mengerikan. Linda hampir pingsan. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Dunia yang ia kenal,
keluarga bahagia yang ia bangun seakan runtuh dalam sekejap. Sejak malam itu, Linda hidup dalam ketakutan yang konstan. Ia sadar bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati berasal dari perbuatan yang sangat salah. Ia ingin menghentikan suaminya, tetapi ia juga takut kehilangan segalanya. Sementara itu, warga Pekalongan mulai resah. Laporan kehilangan uang semakin banyak. Seorang janda tua menangis histeris karena tabungan kecil untuk hidupnya lenyap. Seorang pedagang kecil kehilangan seluruh modal dagangnya. Warga akhirnya sepakat untuk melakukan ronda malam. Mereka menaburkan garam di depan rumah dan memasang lampu terang di setiap sudut gang. Hermawan mulai merasa terancam. Tetapi keserakahan telah menutup rapat hati nuraninya. Ia terus menjalankan ritual terkutuk itu. Pada suatu malam yang mencekam, saat langit gelap dan angin berhembus kencang dari arah laut, Hermawan kembali berubah menjadi babi ngepet. Ia menyelinap ke rumah seorang warga. Namun kali ini, warga sudah bersiap. Mereka mengepung halaman rumah itu. Lampu-lampu sorot dinyalakan serentak. Babi hitam itu panik dan berlari tak tentu arah. Warga mengejarnya sambil membawa kayu dan bambu runcing. Babi itu akhirnya terjebak di sebuah gang sempit. Pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya tanpa ampun. Jeritannya menggema di keheningan malam. Sebuah jeritan yang anehnya terdengar seperti suara manusia yang menahan sakit luar biasa. Di rumahnya, Linda terbangun dengan dada sesak. Anton menjerit histeris dalam tidurnya. Tepat pada saat yang bersamaan, di gang sempit itu, tubuh babi tersebut berubah kembali menjadi manusia di hadapan warga yang terperangah. Hermawan tergeletak, berlumuran darah. Warga terkejut, bukan kepalang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa siluman babi yang selama ini meresahkan mereka ternyata adalah pengusaha sukses yang mereka hormati. Kabar itu menyebar secepat kilat ke seluruh Pekalongan. Nama Hermawan yang dulu diagungkan kini menjadi bahan cibiran dan cemoohan. Tokonya sepi, mitra bisnis menjauhinya. Harta bendanya habis untuk membiayai pengobatan. Hermawan selamat, tetapi tubuhnya lumpuh total. Ia tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur, menatap kosong ke langit-langit kamar dengan penyesalan yang tak berujung. Anton perlahan sembuh dari sakitnya. Namun, trauma melihat ayahnya dalam wujud menyeramkan tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Linda, dengan hati yang hancur, tetap setia mendampingi suaminya. Dalam sisa hidupnya, Hermawan dipenuhi penyesalan yang membakar jiwa. Ia sadar bahwa jalan pintas yang ia pilih telah menghancurkan dirinya sendiri dan keluarganya. Kekayaan yang ia kumpulkan tidak membawa kebahagiaan, melainkan penderitaan abadi. Ia sering menangis diam-diam, berharap waktu bisa diputar kembali. Tetapi, waktu tidak pernah kembali. Kisah ini menjadi pesan moral untuk kita semua. Kesuksesan sejati tidak pernah lahir dari keserakahan dan cara yang salah. Kekayaan yang diperoleh dengan merugikan orang lain tidak akan pernah membawa ketenangan. Jalan pintas mungkin terlihat menggiurkan di awal, tetapi konsekuensinya bisa menghancurkan diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Kejujuran, kerja keras, dan kesabaran adalah fondasi rezeki yang berkah dan abadi. Menurut kalian, apakah Hermawan masih pantas mendapatkan pengampunan setelah semua perbuatannya? Apakah Linda seharusnya meninggalkan suaminya sejak awal mengetahui rahasia itu? Dan jika kalian berada di posisi Hermawan saat bangkrut dulu, apakah kalian akan memilih jalan yang sama atau tetap bertahan dalam kesulitan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke channel Kreator Jampang untuk mendapatkan cerita horor penuh misteri dan pelajaran hidup lainnya. Terima kasih sudah menonton.